Penjabat Bupati Barito Selatan, Dedi Winarwan, resmikan rumah adat Dayak di Jalan Pahlawan Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Dedi Winarwan menekankan filosofi bahwa rumah adat tersebut merupakan kesetaraan dan kebersamaan. Dedi berharap rumah adat tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan budaya dan pariwisata hingga kegiatan masyarakat lainnya. Keberadaan rumah adat ini juga diharapkan dapat mendukung pelestarian adat Dayak, terutama setelah keberhasilan masyarakat Dayak Barito Selatan meraih juara dunia tahun lalu. Rumah adat ini menjadi simbol kebersamaan dan pusat kebudayaan bagi seluruh masyarakat Barito Selatan. Ia berharap ini menjadi wadah bagi semua untuk mengaktualisasikan diri dan melestarikan budaya. Dedi Winarwan menjelaskan kepada awak media bahwa pemerintah Barito Selatan telah meresmikan rumah adat Dayak yang ada di Kabupaten Barito Selatan, di mana dirinya bukan putra asli daerah, tetapi punya inisiasi pembangunan rumah adat yang memang sudah lama kita harapkan sebelumnya. Nantinya ke depan diharapkan pembangunan gedung tersebut akan berkelanjutan sampai selesai, karena ada beberapa pembangunan pendukung lainnya yang akan dibangun sebagai bagian dari satu kesatuan dari rumah adat Dayak. Salah satunya adalah Balai Hakei. Sedangkan untuk nama rumah adat Dayak yang diresmikan tersebut nantinya akan ditentukan melalui musyawarah mufakat masyarakat Barito Selatan. Proses ini akan difasilitasi oleh pemerintah daerah melibatkan pimpinan DPRD, Forkopimda, perwakilan putra-putri daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua DAD, Batamat, dan organisasi masyarakat lainnya. Alhamdulillah, karena kan pada hari ini kita telah meresmikan rumah adat Dayak Kabupaten Barito Selatan, yang mana rumah adat Dayak ini adalah aset pemerintah kabupaten yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Barito Selatan, termasuk untuk penggunaannya oleh DAD, Batamat, dan semua komunitas masyarakat adat Dayak Kabupaten Barito Selatan, dengan filosofi kesetaraan, kebersamaan, dan sebagai simbol pusat kebudayaan. Kami berharap gedung ini, rumah adat Dayak ini, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan masyarakat lainnya. Tentu saja kita berharap adat istiadat dan budaya Dayak terus dikembangkan, terus dilestarikan. Kita telah berbicara di tingkat dunia. Tarian kita telah menjadi juara dunia tahun lalu. Dan tahun ini dengan momentum peresmian rumah adat Dayak ini, tentu saja kita berharap ini menjadi pusat atau wadah seluruh warga masyarakat untuk mengaktualisasikan diri dan mengekspresikan pelestarian adat istiadat dan budaya Dayak. Dalam rapat koordinasi kita pada tanggal 30 Januari kemarin yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, rekan-rekan Forkopimda, kemudian jajaran pemerintah daerah, termasuk juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua DAD dan Big Batamat, rekan-rekan dari Dayak dan lain sebagainya, dan Mang Mantir. Maka kita sepakati untuk perumusan nama rumah adat Dayak ini akan diputuskan dalam mekanisme musyawarah mufakat melalui musyawarah adat seluruh warga masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kita sangat menghargai semua usulan dan pendapat dari semua tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun juga dari seluruh warga masyarakat. Pada saatnya nanti, pada saat musyawarah adat tersebut yang difasilitasi dan didukung oleh pemerintah daerah, kita akan berharap dengan semangat musyawarah mufakat, dengan semangat kebersamaan dan semangat kesetaraan, akan diputuskan dan disimpulkan satu nama yang betul-betul mewadahi, melingkupi, dan mewakili semua suku adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini PJ Bupati kita sudah meresmikan adat Dayak yang ada di Barito, dan ini merupakan hal yang luar biasa, di mana beliau seperti kata bersama bukan putra asli daerah, tetapi beliau inisiasi pembangunan rumah betang yang memang sudah lama kita mimpikan. Insya Allah ini akan berkelanjutan karena ada beberapa bangunan pendukung lainnya yang akan kita bangun di tahun ini sebagai bagian dan satu kesatuan dari rumah adat Dayak. Salah satunya adalah rumah Hakei. Demikian, terima kasih. Peresmian rumah adat
Dayak Konur Selatan ini adalah suatu momentum di Batu Selatan untuk wadah warga Dayak dari semua unsur dari aliran sungai untuk bermufakat ke depannya bagaimana Dewan Adat Dayak bisa memfasilitasi semua keinginan warga Dayak untuk kemajuan Batu Selatan ke depannya. Nah, terkait dengan nama Pak, apa sudah diberikan nama Pak? Kalau masalah nama rumah adat ini belum kita namakan. Karena apa? Karena kesepakatan kita dengan pemerintah daerah ada kaitannya dengan masalah sumber pendanaan pembangunan rumah adat ini. Di samping itu, kita tidak sembarangan memberikan nama rumah adat ini karena harus melibatkan semua unsur masyarakat adat. Biar pada saatnya nanti itu menjadi sebuah kesepakatan dan menjadi kekuatan Kabupaten Batu Selatan untuk membangun wilayah Batu Selatan secara khusus dan Kalteng secara umumnya. Kami berharap dengan dibangunnya rumah adat ini, Parsel bisa memberi kontribusi pembangunan di Kalimantan Tengah, apalagi arahnya dengan daerah penyangga IKN. Jangan sampai Batu Selatan sebagai daerah penyangga ini akan jadi penonton. Itu harapan kita ke depannya. Terkait dengan pembangunan, mungkin ada Pak tambahan lagi Pak dalam tahun 2025 Pak? Mungkin ada tambahan apa Pak lagi di sini Pak? Tahun 2005 direncanakan ada 2025 ada pembangunan, penataan halaman, dan di samping sana akan dibangun rumah adat yaitu Balai Hake. Nah, Balai Hake itu sudah lazim di tanah Dayak. Setiap ada kegiatan, ritual adat apapun namanya, karena suku Dayak itu kan majemuk, bukan hanya orang Kaharingan, Kristiani, Manyan. Nah, rumah Balai Hake itu inti semangatnya adalah orang-orang atau saudara kita yang berbeda, beda bahasa dan beda makanan. Jadi kalau ada acara adat, di sanalah mereka. Tapi dalam acara adatnya menyatu. Itu rencananya ke depan. Cukup. Ini saya ada yang sedikit kurang bentuk dari rumah adat ini adalah bentuk penghargaan, penghormatan dan pengakuan dan penghormatan pemerintah negara melewati pemerintah daerah untuk kesatuan masyarakat adat Dayak. Apa dengan kata lain, sepanjang masih hidup dan berkembang. Artinya suatu saat nanti kita akan menamakan balai ini supaya menyatakan kepada pemerintah bahwa masih berkembang dengan kata-kata atau yang mempunyai historis atau filosofi yang benar sesuai adat. Itulah yang nanti akan kita namakan nama Betang ini. Masalah nama, tapi itu masih kita rundingkan, kita masih ambil jalan tengah supaya semua suku-suku yang ada di Barsel ini tidak ada yang merasa tidak dihargai. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Pertama, tentu kami sebagai lembaga adat Dayak dan juga sebagai masyarakat adat Dayak mengucapkan terima kasih terhadap istimewa perhatian pemerintah daerah tentang potensi dan kedaerahan, kearifan lokal, sehingga bisa terbangun rumah adat Dayak yang sebetulnya rumah adat Dayak itu tiap-tiap wilayah itu untuk penamaannya memang berbeda-beda sesuai dengan penamaan daerah masing-masing. Kemudian juga untuk penamaan ada memang pemikiran-pemikiran untuk menyembarakan dan sebagainya.
Ya kalau saya secara pribadi sih tidak sepakat untuk sembarakan, karena budaya kita yang adiluhung dari dulu itu tidak ada yang menonjolkan personal per personal. Yang penting itu ada sebuah kesepakatan nanti apa namanya. Dan sebetulnya kalau kita melihat daripada historis bahwa setiap rumah betang itu tidak ada yang diberikan nama. Biasanya pada tempat-tempat wilayah di mana rumah adat. Itu tidak ada yang dibuat nama. Karena kalau dulu itu tempat tinggal. Karena pergeseran sekarang menjadi simbol. Karena menjadi simbol itu sehingga ada penamaan. Karena kan tempat tinggal kita kan tidak mungkin kita membuat nama rumah kita apa. Biasanya di mana tempat rumah adat itu disebut wilayah itu. Tapi untuk ke depan tidak ada masalah. Jangan sampai karena penamaan itu menjadi polemik dan konflik. Karena itu kan sesuatu yang sangat bagi budaya Dayak, budaya adiluhung kita, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi ini tempat kita untuk bermusyawarah mufakat kan begitu. Jadi arahnya ke sana lah. Intinya untuk kami. Cuma juga seluruh komponen masyarakat jangan juga ketika ada hal-hal yang seperti itu lalu ada yang terpancing, memancing dan memprovokasi itu. Karena yang kita harapkan kan kedamaian, kebersamaan, dalam istilah ini pakat. Kalau saya petik bahasa pakat ini filosofi yang tertinggi sering saya katakan. Biar mono amah, amun haut pakat. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dari Kabupaten Barto Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas, Jurnal TV melaporkan.